Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau kita lihat tadi film di awal gitu ya, itu adalah gambaran beberapa 2 hari terakhir paling tidak di sejumlah daerah, tidak hanya di ibu kota Jakarta saja, tapi aksi semacam itu memang terjadi di beberapa daerah tuh. Biasanya akhir pekan Apa Kabar Indonesia Pagi selalu kita sapa pemirsa dengan penuh semangat, tapi sepertinya hari ini kita harus agak bersedih begitu ya dengan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Memang awalnya tujuannya mulia, menyuarakan aspirasi rakyat, ingin merubah segala bentuk yang negatif di Indonesia, tapi kok ujung-ujungnya jadi seperti ini. Jadi tindakan anarkis, jadi sikap barbar yang kemudian ditunjukkan. Harusnya ini tidak boleh pemirsa, tidak boleh dilakukan, tidak patut untuk dicontoh. Ya, apapun itu tindakan anarkisme kan tidak dibenarkan ya. Fokus pada substansinya saja, menyampaikan aspirasi. Tapi kita coba hadirkan beberapa informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Salah satunya kita menuju ke Jawa Timur ya Philip ya. Ini terutama di wilayah Jombang pemirsa, ada sebuah mobil yang tengah terparkir di samping sebuah toko sembako di Jombang, Jawa Timur terbakar. Saat api mulai membesar, pemilik mobil berusaha menyelamatkan barang-barang dalam mobil tersebut. Kita saksikan bersama-sama pemirsa ini bagaimana kebakaran yang terjadi di Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu sore. Kobaran api membakar mobil berwarna putih tanpa seorang pun yang berusaha memadamkan, karena memang kalau sudah api membesar seperti ini cukup sulit untuk dipadamkan ya ayah dan pemirsa. Sehingga api terus berkobar dan asap hitam ini membumbung tinggi. Warga tidak berani mendekat karena terjadi beberapa kali ledakan. Warga hanya bisa melihat kobaran api yang meludeskan mobil dari jarak jauh. Pemilik mobil yang berusaha masuk dalam mobil untuk mengambil barang-barang mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan, namun berhasil diselamatkan oleh warga dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan air pada badan mobil sehingga mobil dengan cepat dipadamkan. Kita bergeser ke wilayah Jawa Barat pemirsa. Pasca kericuhan aksi unjuk rasa massa di DPR Jawa Barat pada Jumat lalu membuat salah satu rumah makan terbakar. Puluhan pekerjanya kini terpaksa dirumahkan, bahkan salah seorang pekerja tidak kuat menahan kesedihan melihat tempat mencari nafkahnya telah hangus terbakar. Inilah yang tadi kita sudah sampaikan ya, Maria. Banyak pihak-pihak yang kemudian dirugikan akibat aksi-aksi seperti ini. Itu dia, bagaimana kemudian mereka harus menaruh harapan kembali jika kondisi seperti ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita khawatirkan sejak awal ya. Isak tangis tak terbendung kalau kita lihat dari salah seorang pekerja rumah makan saat melihat tempat mencari nafkah untuk keluarganya kini hangus terbakar. Rumah makan ayam bakar di wilayah kota Bandung, Jawa Barat ini dibakar masa aksi dalam unjuk rasa ojek online dan mahasiswa di gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat kemarin. Pertanyaannya kan, apa kemudian korelasi keterlibatan dari rumah makan ini dengan aspirasi yang disampaikan? Jangan sampai kemudian melenceng dari substansi tersebut. Sudah jauh melenceng. Tentunya kita karena total ada 70 karyawan, Philip, yang terdampak dari kebakaran rumah makan tersebut. Bagaimana mereka tidak dapat bertumpu mencari nafkah di rumah makan tersebut lagi. Para pekerja berharap dengan ada kejadian itu perhatian lah ya dari pemerintah. Ini Salabar. Kasihan, ini salah satu pegawai Sambara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hujan deras yang melanda sejumlah wilayah, tepatnya di wilayah Bandar Lampung, menyebabkan 4 kecamatan mengalami banjir dan juga longsor hingga angin puting beliung pada Sabtu pagi. Bahkan akibat dari bencana ini ratusan rumah terkena dampak dan sejumlah warga sempat terisolir akibat derasnya arus air yang datang dari arah dataran tinggi. Dan kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana beginilah kondisi banjir yang terjadi di Kecamatan Teluk Betung Timur pada Sabtu pagi setelah hujan deras yang melanda wilayah Bandar Lampung sejak Jumat malam. Informasinya Maria Segaf bahwa di Lampung juga saat ini tengah berlangsung kejurnas ekstrim open water swimming series Lampung 2025 yang ternyata kejadian banjir bandang ini juga ikut menghambat kegiatan tersebut. Jadi seluruh sempat mengalami penundaan, tapi akhirnya pada siang hari berhasil dilangsungkan kemarin ya. Karena memang banjirnya ngeri loh. Betul. Juga cukup jadi deras. Beberapa peserta, beberapa panitia juga akhirnya harus berhenti seperti yang kita saksikan. Ini tidak bisa melewati jalur
untuk menuju ke area pertandingan dan beberapa titik juga terjadi longsor begitu. Ya, karena itu tadi ada terisolirnya sejumlah wilayah ya. Berdasarkan keterangan salah seorang warga, banjir yang sudah melanda wilayah Waitatan sejak Sabtu dini hari dan berlangsung sebanyak 2 kali. Ia menambahkan bencana banjir kali ini disebabkan adanya tanggul yang jebol dan intensitas hujan yang deras. Akibat bencana ini ratusan rumah terkena dampak dan sejumlah warga sempat terisolir akibat derasnya arus air yang datang dari arah dataran tinggi, gitu. Ya, ratusan rumah terisolir ya. Kalau ini kan karena banjir, tapi di ibu kota juga ada sejumlah rumah yang terkena dampak nih. Oh ya? Dampaknya bukan karena banjir. Nah, itu dia. Tapi dampaknya ada rumah yang kemudian rusaknya karena dirusak. Begitu ya. Siapa tuh? Salah satunya Ahmad Syaroni yang kemarin ramai. Ini rumah mewah milik anggota DPR RI Ahmad Syaroni yang berada di Jalan Swasembada Timur Kebon Bawang. Ini kemarin Tanjung Priok Jakarta Utara dirusak oleh massa, begitu. Ya tentu pemirsa juga sudah melihat ya di beberapa media sosial, ramai. juga beberapa pemberitaan. Kami pun juga tidak bungkam menginformasikan hal ini kepada Anda. Diserbu kayak gitu gimana? Security-nya nggak takut ya? Jangankan security, tetangganya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, Maria Segaf. Ya karena warga sekitar yang berusaha menghadang massa dengan menutup portal jalan pun ya nggak dapat berkutik lagi. Jadi massa yang beringas ini kemudian merobohkan pagar rumah, masuk ke dalam rumah Ahmad Syaroni dan bahkan juga merusak sejumlah barang-barang mewah milik Ahmad Syaroni termasuk juga mobil yang tengah terparkir di halaman rumah. Tak hanya melakukan perusakan terhadap rumah mewah anggota DPR RI Ahmad Syaroni, namun juga kemudian massa aksi ini menjarah isi rumah. Saat didatangi massa, Ahmad Syaroni dan keluarganya memang informasinya tidak berada di dalam rumah. Kalau dilihat sebenarnya miris saya melihat hal ini dari sejak kemarin, Philip, karena sebagian besar dari massa ini yang sudah melakukan aksi anarkisme bahkan penjarahan remaja dulu. Itu dia. Masih remaja. Masih berada di bawah umur ya, begitu kalau kita lihat. Dan memang sangat disayangkan sebuah tujuan yang mulia awalnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat harus berujung seperti ini. Tindakan barbar yang tentunya tidak patut untuk dicontoh. Kita semua juga bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Betul sekali, karena sejujurnya kemudian itu dilakukan di kediaman Ahmad Syaroni, tapi membuat warga sekitar pun juga turut khawatir. Jadi sejumlah warga ini turut membubarkan massa yang menggeruduk rumah Ahmad Syaroni di Jalan Swasembada Timur Kebon Bawang Tanjung Priok. Karena apa? Karena mereka takut bahwa rumah atau kediaman dari warga sekitar ini juga nanti akan terkena imbas dari aksi massa tersebut. Jadi itu dialah kerugiannya luar biasa ya. Aksi dilakukan setelah massa membobol paksa rumah anggota DPR RI tersebut dan merusak sejumlah mobil mewah dan menjarah barang-barangnya. Warga yang kemudian merasa resah dan khawatir terhadap aksi massa yang berkelanjutan itu terpaksa membubarkan mereka lantaran takut terdampak mengingat lokasi berada di permukiman padat penduduk. Tapi seperti yang kita juga dengar informasinya, yang kita juga simak beberapa videonya begitu ya. Penjarahan dan juga aksi massa yang dilakukan di sejumlah rumah anggota DPR tidak hanya di kediaman Ahmad Syaroni saja. Informasinya juga rumah anggota DPR RI ya. Ada Surya Utama atau kerap disapa Uya Kuya, ada juga Eko Hendro Purnomo atau yang kerap disapa Eko Patrio pada Sabtu malam juga ikut digeruduk oleh ratusan massa. Bahkan massa juga masuk ke dalam rumah, langsung merusak, langsung ikut penjara juga seperti yang tadi kita sudah lihat. Sampai kulkas 2 pintu, kemudian TV dan beberapa barang-barang mewah lainnya ikut dijarah. Tapi dari beberapa video yang viral dilihat ya, yang paling sering dibawa PS5 kemarin. Kita lihat ya informasinya ya. Rumah anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya yang berada di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu malam digeruduk oleh ratusan massa. Massa langsung merusak pintu pagar rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah. Massa langsung melakukan pengerusakan sejumlah barang-barang, bahkan sebagian warga juga menjarah barang yang ada di dalam rumah. Aksi massa baru berhenti setelah pihak kepolisian dan ratusan Sabara Polres Jakarta Timur datang ke lokasi. Sebelumnya ratusan massa telah menggeruduk rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Massa juga masuk ke rumah Eko melakukan perusakan dan penjarahan. Banyak massa yang nekat membawa sejumlah barang elektronik dari dalam rumah seperti televisi berukuran besar.
Bahkan petugas keamanan kompleks serta warga tidak dapat berbuat apa-apa karena banyaknya massa yang terus berdatangan. Tidak terlihat satupun petugas kepolisian yang berada di lokasi. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Beberapa alat elektronik itu TV. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Setelah Presiden Prabowo Subianto yang kemarin melayat, ternyata Ketua DPR Puan Maharani juga ikut mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan pihak kepolisian. Ya pemirsa, Puan datang didampingi oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDIP bersama dengan Pramono Anung, Gubernur Jakarta, untuk menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Puan mendorong Polri dan bahkan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang menewaskan Afan. Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji akan mengawal proses penyelidikannya hingga tuntas. Puan juga meminta maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Tidak hanya menjadi duka bagi para elit di negeri ini, tetapi juga duka bagi kita semua ya, Maria Segaf. Saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah. Jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Ya, setelah kejadian ini, Maria Segaf dan pemirsa, puluhan ojol kemudian menggelar doa bersama dan meminta agar polisi menindak tegas oknum polisi yang menjadi pelaku penabrakan terhadap Afan Kurniawan. Puluhan ojol menggelar doa bersama di kantor Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam acara itu digelar orasi dan penyalaan lilin sebagai simbol bela sungkawa atas meninggalnya rekan mereka Afan Kurniawan. Dalam aksi ini hadir Kapolres Kulon Progo, Wakil Bupati dan Dandim Kulon Progo. Selain doa bersama, para pengemudi ojol ini juga menceritakan keluh kesahnya kepada Forkompimda Kulon Progo. Ikut serta. Ratusan mahasiswa di Kudus menggelar sholat goib dan doa bersama di depan kantor markas kepolisian Resort Mapores Kudus. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya driver ojol saat berlangsung demo di Jakarta. Terlihat Bupati Kudus, Kapolres Kudus, Dandim 0722 dan pimpinan DPRD Kudus turut mengikuti sholat tersebut yang disambung dengan doa bersama. Puluhan pengemudi ojek online, mahasiswa dan TNI Polri, serta lintas agama di Ambon, Maluku menggelar doa bersama untuk kebaikan Indonesia. Selain doa bersama, mereka juga mendoakan Afan Kurniawan yang wafat saat unjuk rasa di Jakarta tersebut. Tim TV One mengabarkan. Adalah doa kami yang tidak sempat sempurna bersama demi kebaikan. Ya beruntung memang pihak polisi langsung meminta keterangan dari yang bersangkutan, di mana Divisi Propam Polri sudah menahan 7 personil BRIMOB terkait dengan tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR pada Kamis sore. Ketujuh personil tersebut terbukti ternyata melanggar kode etik profesi kepolisian dan harus menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Divisi Propam Polri memeriksa 7 personil BRIMOB terkait tewasnya pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Kamis sore. Pemeriksaan 7 anggota BRIMOB disiarkan langsung melalui akun Instagram resmi Divisi Propam Polri. Dengan mengenakan baju hijau, ke-7 orang tersebut tampak duduk di dalam ruang pemeriksaan. Adapun ke-7 anggota BRIMOB itu diantaranya Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka D.
Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan pihaknya telah menahan 7 personil BRIMOB tersebut karena terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian dan harus menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar, kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo menyampaikan turut berbelasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga. Kami atas nama pribadi dan Kor Brimob Polri turut berbelasungkawa dengan berpulangnya Saudara Afan. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga dari Allah, dan keluarganya mendapatkan kelimpahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi dan selaku dan Kor Brimob mohon maaf pada keluarga almarhum dan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Polisi menjamin pengusutan kasus ini akan dilakukan secara terbuka dan objektif serta melibatkan lembaga eksternal seperti Komnas HAM. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan pers pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, Kapolri berjanji pemirsa akan mengusut tuntas serta transparan akan penyebab kematian dari pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan rantis. Proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Bahwa terkait dengan unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Himbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Pemirsa, ratusan massa aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dipukul mundur dan dibubarkan petugas kepolisian pada Sabtu malam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk menghentikan tindakan anarkis massa. Setelah bertahan cukup lama di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, massa akhirnya dipukul mundur oleh petugas kepolisian pada Sabtu malam. Tembakan gas air mata pun terpaksa dilepaskan karena massa sudah terlalu anarkis dengan melemparkan bom molotov hingga flare ke arah petugas. Untuk membubarkan massa, polisi juga mengerahkan mobil water cannon. Massa yang kemudian terpojok langsung berlarian ke arah Jalan Supratman. Hingga Minggu dini hari, petugas kepolisian masih bertahan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat guna mengamankan lokasi. Tentunya terus ya, kita menghimbau tidak ada bosan-bosannya, tidak ada henti-hentinya, jangan melakukan tindakan anarkis. Ya, karena sekali lagi dengan alasan apapun Philip, itu tidak dibenarkan dan jangan sampai kemudian ini menjadi jangan sampai kemudian dibenturkan gitu dengan rakyat. Sampaikan saja aspirasinya dan itu terbuka dengan jelas sesuai dengan koridor yang ada begitu ya. Ini kan terjadi pada kemarin malam. Massa aksi juga masih banyak berada di wilayah gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Kita coba ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana ya, Maria Segaf. Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan mengabarkan untuk Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi Cepi. Cepi. Ya, pagi Philip dan Maria Segaf. Pagi ini saya sedang berada di Jalan Sunojoyo, di mana ini salah satu bangunan rumah makan yang dibakar oleh massa aksi pada tanggal 29 Agustus 2025. Dapat kami gambarkan Philip dan Maria, seperti inilah kondisi bangunan yang memang hangus dibakar pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ojek online dan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Memang selain rumah makan yang saat ini saya kabarkan, Philip dan Maria, itu ada juga sejumlah bangunan di pusat kota Bandung seperti bangunan cagar budaya aset milik MPR RI dan juga gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga dirusak serta pembakaran pos polisi yang berada di Jalan Juanda dan juga memang selain bangunan ada 5 bangunan yang menurut keterangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang dibakar oleh massa aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025. Dan memang selain bangunan juga ada sejumlah fasilitas seperti traffic light yang juga dirusak dan juga videotron yang dibakar oleh massa aksi unjuk rasa ojol dan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Memang Philip dan Maria, kemarin juga massa aksi juga kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR RI yang dilakukan pada Sabtu sore. Dan memang saat itu massa aksi langsung masuk ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan langsung melakukan pelemparan batu dan perusakan. Bahkan salah satu motor dari yang berada di lokasi area gedung DPRD dibawa dan dirusak. Namun saat itu langsung terjadi chaos dan polisi akhirnya berhasil mukul mundur hingga pada Sabtu malam. Dan memang pada Sabtu malam dalam aksi lanjutan sejumlah massa aksi
yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD itu saat dipukul mundur ada sekitar puluhan peserta aksi atau massa aksi yang ditangkap oleh anggota kepolisian yang dibantu oleh petugas dari TNI. Memang saat ditangkap massa aksi juga meminta ampun karena ketakutan saat ditangkap oleh anggota polisi dan juga petugas TNI. Begitu, Philip. Baik, terima kasih Cepi Kurnia untuk laporannya. Selamat kembali bertugas dan tentu saja tetap jaga keselamatan diri Anda di sana. Terima kasih, Cepi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi di mana Presiden Prabowo Subianto kemarin mengundang total ada 16 organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 16 ormas Islam tersebut berdialog dengan Presiden kurang lebih selama 3 jam, Philip ya, membahas berbagai hal termasuk juga tantangan kebangsaan, menjaga situasi tetap damai dan kondusif. Dan berikut pernyataan dari perwakilan Ormas Islam, Ketua Umum NU dan Ketua Umum Muhammadiyah usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Dari 16 organisasi kemasyarakatan tersebut hadir para ketua umum dan para sekjen, dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh sejumlah menteri kabinet, oleh Ketua MPR RI, oleh Kepala BIN. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Dan setelah ini insya Allah akan kami lanjutkan dan pertemuan lanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara sama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam, dan mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari tubuh umat Islam di Indonesia ini. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kiai Haidar Nasir ada yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selama 3 jam tadi dengan berdialog dan kami juga memberi masukan dan pandangan. Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan Ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan
kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 16 ormas Islam telah menyuarakan damai, sepakat untuk menciptakan suasana damai yang saat ini tengah mengguncang Indonesia, begitu ya. Dan informasinya juga beberapa tokoh bangsa juga ikut turun gunung, Maria Segaf, untuk ikut mendamaikan suasana saat ini. Ya, salah satunya kalau kita lihat kan tokoh bangsa Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga berkomentar soal ini kan, bagaimana kemudian aksi anarkisme yang kemudian tidak diduga terjadi selama beberapa hari terakhir. Tapi sudah ada rekan kami yang berada di kediaman dari Bapak Yusuf Kala. Sudah ada Andi Kumala di sana yang akan berbincang dengan tokoh bangsa Yusuf Kala. Andi Kumala, silakan. Baik, terima kasih Maria Segaf dan juga Filipus Yonaso. Betul sekali yang Anda sampaikan tadi, bahwa di tengah ujian yang kita alami sebagai bangsa beberapa waktu belakangan ini, yang kita butuhkan saat ini adalah kehadiran tokoh-tokoh bangsa untuk menyuarakan kesejukan dan kedamaian. Karena tekad kita adalah tetap menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa kita. Karena itu saya sudah bersama dengan tokoh bangsa, tokoh nasional, guru bangsa yang dengan petuah dan wejangannya kita berharap ada solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi saat ini. Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Agak kareba Pak JK. Baik, Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Pak JK, tentu Pak JK beberapa hari belakangan mengamati, mendengar, melihat apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Tentu ini adalah ujian bagi kita. Aksi demonstrasi yang akhirnya berujung aksi anarkisme, kemudian menelan korban jiwa, ada pengemudi ojek online, kemudian ada masyarakat di Kota Makassar. Respon Pak JK pertama kali melihat kondisi ini? Ya, pertama kita sedih dan prihatin atas kejadian selama seminggu ini di negeri kita ini. Ya, kita tahu semua bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat, di Makassar, di Medan, di Surabaya, di Bandung. Semua ini terjadi. Dan kita juga memahami emosi masyarakat akibat situasi keadaan negara, ekonomi sulit, masyarakat banyak yang menganggur. Kita memahami itu. Namun juga kita juga memahami bagaimana pemerintah berusaha. Tapi tentunya juga kita tidak inginkan adanya tokoh-tokoh yang justru berpihak atau berupaya untuk tidak mau menyadari keadaan seperti ini, sehingga memberikan suatu emosi masyarakat itu. Namun tentu seruan pandangan masyarakat dalam demonstrasi yang terjadi beberapa kali minggu lalu, tentu kita pahami pentingnya penyelesaian itu dengan baik. Tapi kita juga tentu mengharapkan bahwa masyarakat jangan bertindak terlalu jauh, merusak fasilitas umum, membakar gedung DPR. Sebenarnya itu karena itu juga milik masyarakat. Iya, betul. Kalau terminal rusak, lalu lintas menjadi terganggu dan masyarakat, ekonomi masyarakat terganggu. Ini patut. Tapi kedua belah pihak lah harus kita, ini semacam suatu peringatan kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa harus ada suatu perubahan-perubahan sikap kita semua menghadapi kondisi dunia, kondisi masyarakat. Ini jadi kita harus mengharapkan kedamaian kembali, ketertiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pak JK, tadi Anda juga menyebutkan bahwa seharusnya juga kita bisa menahan diri, jangan sampai merusak fasilitas umum dan sosial yang sebenarnya itu notabene dari uang rakyat juga, untuk kepentingan rakyat juga, tapi akhirnya menjadi korban juga fasum-fasum ini yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kita menyikapi ini, Pak JK? Ya, itulah kita serukan kepada masyarakat untuk jangan melakukan seperti itu lagi. Cukup-cukuplah. Dan ini semua suara masyarakat, saya yakin sudah dengar oleh presiden, oleh pemerintah yang lain.
dan juga tindakan-tindakan yang tidak atau tindakan yang senonoh daripada beberapa tokoh komentar yang tidak, itu juga saya kira pasti menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi itu tidak berbuat seperti itu lagi. Ini peringatan, ini alarm yang terjadi untuk bangsa ini, dan saya yakin Pak Presiden tentu akan memahami situasi itu, sehingga orang-orang yang selama ini bertindak tidak benar tentu harus ditindakin oleh pemerintah. Tapi masyarakat juga, seperti katakan, kita menyadari bahwa apabila ada kerusakan DPR itu juga biaya negara, biaya dari pajak oleh kita sendiri ya Mbak ya. Jadi ini nanti juga akan mengurangi suatu pelayanan negara kepada masyarakat. Tapi terkadang memang kemarahan masyarakat itu sulit untuk dibendung, sulit untuk dikendalikan, sehingga terjadilah letupan seperti ini, aksi anarkisme. Itu kenapa bisa sampai sejauh ini Pak JK, Anda melihatnya? Ya, kita menyadari bahwa kondisi masyarakat juga dalam kesulitan. Banyak orang di PHK, banyak orang yang tentunya hidup dalam sederhana, yang malah kadang-kadang kurang kebutuhan hidup, kebutuhan pokok naik harganya. Ini kan menjawabkan masyarakat itu tentu menimbulkan emosi, jengkel, marah. Nah, ini harus jadi kita harus memperbaiki. Jadi ini alarm, ini peringatan agar kita semua memperbaiki keadaan untuk masa datang. Untuk masa datang, perbaikan ekonomi yang bertegas, yang korup betul-betul seperti bagaimana sikap Presiden akan mengambil tindakan tegas. Ini ditunggu ya. Kepada pejabat-pejabat lain juga, tindakan Presiden tentu akan menjadi harapan masyarakat, dan itu yakin. Tapi juga di pihak masyarakat, tahan diri lah, tahan diri. Oke, itu demo, hak masyarakat. Penyampaian pandangan kritis itu hak masyarakat. Tapi jangan kita polisi memang tentu ada kekeliruan, kesalahan. Tapi apabila tidak ada polisi juga masyarakat kacau. Yang menjaga di jalan, menjaga apabila ada pencurian, ada perampokan, ada pembunuhan, itu tugas polisi. Kalau itu semua hilang, maka masyarakat akan menjadi chaos gitu. Kita tidak harap itu. Karena itu kita harus meyakini kedua belah pihak. Ini memang meredam kedua pihak. Jadi karena seakan-akan masyarakat tidak termulut semua yang emosi ini, itu melawan sikap-sikap yang kurang pantas juga daripada sebagian atau sebagian kecil pemerintahan sebenarnya. Inilah harus dipahami seperti itu, dan harus kita kembali pulihkan kedamaian. Karena kedamaian itu kalau ini terus-menerus, ekonomi sulit, pekerjaan berkurang, banyak pihak, makin masyarakat makin sulit. Dan ini kita hindari. Kita berpikir bukan hanya hari ini, tapi berpikir pada masa-masa akan datang. Kita akan lebih ketinggalan lagi di negara-negara di sekitar kita apabila kita akan terus-terus begini. Mari kita bersatu kembali. Iya, tentu kita tidak mau ini berlangsung lama Pak JK, karena tadi dampaknya sangat banyak, masyarakat juga yang pada akhirnya dirugikan kalau ekonomi semakin menurun dan juga terganggu. Tapi apakah menurut Pak JK ini hanya amarah sesaat dari masyarakat yang butuh sebenarnya sentuhan atau komunikasi yang lebih baik dari para pemimpin? Ya, tentu seperti itu. Kalau berlangsung lama, maka ekonomi kita akan tambah sulit. Kalau tambah sulit, maka yang kena seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Orang yang mampu mungkin seperti yang terjadi hari ini di bandara, rush orang ke luar negeri. Banyak yang akan terhindar. Tapi masyarakat yang ada akan tambah susah. Tambah susah. Karena itulah kita harus kembalikan ini situasi ke situasi yang normal, yang damai kembali. Supaya terhindar kita daripada kejatuhan. Lalu seperti apa seharusnya untuk menyentuh masyarakat ini agar aksi-aksi ini diredam, kita merasakan dulu ketenangan, aktivitas masyarakat bisa berjalan.
apakah butuh dialog langsung kepada masyarakatnya, terjun langsung Pak JK? Butuh dialog dan tindakan yang jelas. Memang kalau pejabat yang selama ini tidak memperhatikan masyarakat harus diganti supaya ada masyarakat ini menunggu sikap tegas, dan saya yakin Pak Prabowo itu orang tegas, mengambil tindakan tegas untuk memenuhi seruan ataupun kebutuhan masyarakat pada dewasa ini. Kalau tidak, maka ini lama-lama masyarakat akan mengadili sendiri orang-orang yang korup, orang apa. Akan terjadi seperti itu kalau kita tidak mengambil tindakan tegas kepada diri kita dan kepada luar lain. Pak JK, lalu kira-kira apakah ada solusi yang bisa segera dilakukan? Karena kita tidak mau seperti yang tadi Pak JK katakan, kalau berlangsung lama dampaknya bisa lebih buruk lagi. Mungkin tokoh-tokoh agama perlu untuk beraksi begitu. Yang kita tahu, tokoh agama, khususnya agama Islam, sudah ketemu Presiden semalam. Dan itu baik. Tapi tindakannya juga daripada kita semua, tokoh bangsa, tokoh agama, harus meredam. Dan yang penting tindakan jelas daripada pemerintah untuk memenuhi suatu seruan atau ada beberapa sikap tuntutan masyarakat. Harus itu dipenuhi. Dan saya yakin itu Presiden sudah menjanjikan itu. Mari kita menunggu semuanya ya, sambil masyarakat tenang. Iya, Pak JK, lalu evaluasi apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita harus menyelesaikan akar masalahnya, bukan hanya sekedar memadamkan api, tapi juga tentu akar masalah, karena awalnya bukan aparat sebenarnya yang menjadi sumber kemarahan masyarakat, tapi ada masalah tunjangan, masalah korupsi, masalah ekonomi. Ya kan pimpinan DPR sudah menjanjikan atau sudah melaksanakan untuk mengurangi tunjangan yang berlebihan kepada anggota DPR. Tapi sebenarnya anggota DPR itu bukan hanya itu. Tindakan-tindakan selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga legislatif, apabila kita tetap menjalankan sistem pemerintahan yang baik, tentu dibutuhkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tentu harus berjalan dengan baik, tapi harus bersih. Nah, bagaimana ini tindakan yang bisa membersihkan? Tentu pemerintah juga yang kita harapkan seperti itu. Nah, dan masyarakat menunggu itu, tapi jangan masyarakat memperpanjang juga ini situasi. Kita memang sudah menghukum beberapa pihak yang selama ini memang melecehkan masyarakat. Cukuplah, jangan berlanjut lagi lah seperti itu. Karena bagaimana Pak JK juga melihat penanganan dari aparat keamanan, kepolisian mengenai pengamanan atau menangani aksi-aksi massa atau demonstrasi yang berlangsung? Nanti kita akan jawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kami dengan Bapak Yusuf Kalla akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kita akan lanjutkan wawancara khusus kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan guru bangsa, Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, sejumlah elit, pemimpin, anggota DPR sudah memberikan video permintaan maafnya kepada masyarakat. Tapi ini tidak cukup ternyata untuk meredam aksi-aksi yang ada. Bagaimana tanggapan Pak JK? Ya tentu permintaan maaf itu bagus dan juga patut. Memang orang yang telah merusak citra juga mencederai masyarakat tentu harus minta maaf. Tapi bukan hanya maaf, selanjutnya gimana? Itu yang tentu diharapkan masyarakat. Bagaimana di samping masyarakat kita minta tertib, pejabat juga harus tertib. Korupsi yang di mana-mana terjadi, hampir semua instansi terjadi, sehingga ini harus dibuktikan dan juga dengan tindakan tegas. Saya yakin itu berkali-kali Presiden menyerukan itu. Tentu itu niat Presiden bagus seperti itu. Nah, tapi harus dibuktikan
supaya masyarakat ini paham bahwa keberatan masyarakat, protes masyarakat hal itu dipenuhi. Karena ini apabila masyarakat emosi, maka tindakan tegas yang membuktikan bahwa seruan atau protes masyarakat itu dipenuhi, baru bisa menenangkan masyarakat. Kalau hanya kita menjanjikan saja minta maaf, kelihatannya masyarakat tidak puas dengan itu. Harus dipenuhi seperti itu. Pengalaman kita semua dalam konflik-konflik masyarakat ini timbul karena ketidakadilan, timbul karena ketimpangan. Jadi angka berikutnya ini negeri masih panjang. Ketimpangan masyarakat harus segera kita atasi dengan memberikan kesempatan luas masyarakat itu berusaha mendapat pekerjaan, mendapat layanan masyarakat yang penuh. Kemudian juga tentu keadilannya, karena keadilan sosialnya, keadilan kesempatan untuk maju, itu semua harus menjadi kenyataan. Karena ini terjadi seperti itu. Apa yang terjadi 98 juga ketimpangan. Ketimpangan sosial dan juga masyarakat sulit. Karena ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus tindakannya harus jelas. Harus jelas dan harus menjadi bahagian dari program pemerintah yang terjadi seperti itu. Nah, di samping itu juga tindakan seperti menaikkan pajak masyarakat. Kalau menaikkan pajak para pengusaha mungkin dapat dipahami, tapi kalau masyarakat PBB kan masyarakat itu juga dari beberapa daerah berlebihan. Gitu. Nanti walaupun sudah berhenti dipahami, dimengerti masyarakat sendiri berhenti menjadi bahagian daripada peringatan yang sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menanggapi beberapa hal. Nah, ini semuanya, tapi asal jangan tindakan-tindakan itu muncul lagi dan masyarakat diyakinkan bahwa itu akan betul-betul dipenuhi. Berarti masyarakat sudah tidak percaya hanya dengan kata-kata dan janji saja ya Pak JK, harus dengan tindakan yang nyata, yang konkret. Iya, karena itulah maka permintaan maaf itu penting, tapi itu harus dibuktikan bahwa tidak terjadi lagi. Atau mungkin para pejabat ini harus mengevaluasi gaya komunikasi mereka ke masyarakat, karena kan ini banyak yang blunder, banyak yang menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan. Ya tentu komunikasi penting, tapi bukan hanya komunikasi, tindakan. Tidak merugikan bangsa, tidak merugikan negara, tidak korup. Ini kan semua menjadi itu penegakan hukum yang baik. Ya, itu lembaga hukum kita memang harus direformasi dengan jelas. Reformasi hukum. Oh iya, seperti itu. Kita berarti tidak hanya aparat kepolisian ya? Bukan hanya lembaga hukum. Polisi, kejaksaan, pengadilan, itu semua harus berjanji kepada keadilan kalau ada orang bersalah. Dan Pak Presiden kan sudah mengambil tindakan seperti memberikan amnesti kepada pihak yang diadili secara tidak adil, gitu kan. Nah, itu kan harus menjadi pelajaran semua seperti itu. Nah, tapi masyarakat juga harus menyadari bahwa apabila negara ini rusak, sulit, akan berakibat juga ke masyarakat kembali. Seperti yang terjadi pada keributan atau keprihatinan sebelumnya. Nah, ini memang harus dibuktikan dalam waktu dekat. Semua tindakan pemerintah, pejabat-pejabat yang harus bersifat sopan, semua harus ini peringatan keras kepada semua pihak. Keras kepada kita semua juga. Iya. Pak JK kan dikenal sebagai tokoh perdamaian. Pak JK pernah mendamaikan kasus Poso, kemudian Aceh. Kalau di negeri kita sendiri yang mengarah pada polarisasi negeri sendiri ini, apa yang harus dilakukan Pak JK? Apa resep damainya Pak? Resep damainya itu ya seperti itu, mengambil tindakan yang tegas kepada yang bersalah, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat itu dengan baik dan melaksanakan aspirasi itu. Ya, di mana-mana perdamaian itu dan terjadi salah pengertian juga. Di dulu di Poso, Ambon itu kan salah pengertian tentang agama, tentang apa itu situasi politik di sana. Ini kan masalah gabungan. Ini apa terjadi yang selalu saya peringatkan
Kalau terjadi krisis politik dan krisis ekonomi secara bersamaan, ini akan timbul masalah besar. Ini terjadi sekarang. Jadi politik harus diperbaiki, ekonomi juga harus diperbaiki. Karena kalau tidak timbul lagi. Jadi ini memang tindakan yang peringatan yang keras kepada kita semua, pada termasuk saya untuk bertindak. Pada pengusaha juga, Pak Presiden sudah selalu memperingatkan tentang keserakakan daripada banyak pihak pengusaha harus mengoreksi diri. Buruh juga minta gaji yang pantas. Itu harus menjadi peringatan kita semua. Peringatan semua untuk dilaksanakan secara baik. Bukan hanya kita evaluasi, kita hanya menyajikan, bukan hanya minta maaf, tapi suatu tindakan yang jelas dan diketahui semua orang secara transparan. Ini menjadi bahagian daripada demokrasi yang kita anut itu meminta harapan transparansi, keberpihakan kepada yang lemah, juga tingkat keadilan, tingkat ketimpangan yang harus diperbaiki. Ini semua gampang diucapkan memang, tapi harus kita laksanakan dengan baik. Pak JK, Anda juga adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Mungkin ada seruan melalui DMI seluruh Indonesia agar tercipta suasana yang lebih sejuk di tengah kondisi yang panas ini, Pak JK. Kita sudah menginstruksikan. Nah, sekarang lagi saya ingin tegaskan kepada teman-teman pengurus masjid dimanapun berada di Indonesia ini untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kedamaian. Masjid harus tempat di mana masyarakat berlindung untuk mencapai suatu kehidupan yang baik, kedamaian bernegara, kedamaian bermasyarakat, dan juga tindakan anarkis harus diajarkan yang jangan terjadi pada masyarakat. Karena itu masjid kan mempunyai 800.000, semua mempunyai speaker yang baik dan semua ada jamaahnya. Jamaah yang peringatan kepada masyarakat sekitarnya akan bertindak kedamaian. Tapi bukan hanya kedamaian, tak menimbulkan kehidupan ekonomi masyarakat, sosial masyarakat yang baik. Dan samping itu mengajarkan ibadah yang baik. Karena kalau masyarakat itu melaksanakan ibadah yang baik, pekerjaan yang baik, kedamaian, maka itu negeri ini akan maju. Jadi dari sekarang juga kita sudah mengirim surat pada seluruh pengurus masjid untuk menyerukan kedamaian agar semua dapat dilaksanakan dalam hari-hari yang sulit ini. Sekarang pesan seorang tokoh bangsa, Pak Yusuf Kalla, kepada masyarakat, bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, tetapi harus bisa menahan diri dan tidak kebablasan. Ya tentu pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melaksanakan kedamaian itu. Masyarakat harus dimajukan, masyarakat harus bekerja dengan baik. Tapi ini kan dengan situasi ini memang tindakan keadilan dan juga tegas pemerintah harus menjadi bahagian daripada keputusan yang diharapkan masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memenuhi hak kedamaian itu dengan baik. Karena apabila terjadi suatu anarki di masyarakat, merugikan semua pihak, termasuk masyarakat di bawah juga. Itu semua, makanya sadari seperti itu. Negeri-negeri kita, negeri bersama. Tapi kepada juga pejabat jangan ataupun DPR harus menghayati itu, bahwa legislatif dipilih oleh masyarakat. Masyarakat juga harus memenuhi aspirasi masyarakat. Juga seperti itu. Pak JK, sedikit saja, mungkin dalam satu kalimat, kalau Pak JK diberi kewenangan untuk mengatasi kondisi saat ini, apa yang Pak JK lakukan? Saya kira kewenangan itu tetap pemerintah. Baik. Saya tidak berpotensi untuk mempunyai kewenangan, tidak. Kalau zaman dulu di pemerintahan ya saya jalankan kewenangan itu dengan baik. Tapi sekarang kan sebagai bagian dari masyarakat, kita hanya mengharapkan tindakan yang tegas, jelas, dan adil dari pemerintah. Bagi menghimbau saja kepada masyarakat ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla atas waktunya. Mudah-mudahan
petuah, wejangan, ilmu yang diberikan Pak JK ini bisa membawa kesejukan dan kedamaian, membawa persatuan dan kondusivitas kembali di negeri kita ini. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Dan kita akan kembalikan Apa Kabar Indonesia Pagi ke rekan-rekan yang ada di studio, Filipus dan juga Maria Asgaf. Ya, terima kasih Andi Kumala telah berbincang bersama dengan tokoh bangsa Yusuf Kalla sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang tengah membawa paling tidak sedikit rasa tenang untuk kita semua. Tadi diingatkan oleh Pak JK bagaimana kita semua diajak untuk menahan diri dan juga menjaga situasi bangsa ini. Jangan sampai gejolak yang ada justru akan melumpuhkan ekonomi yang dampaknya juga kemudian kita rasakan ya. Dan juga menimbulkan korban. Seperti yang nanti juga akan kita bahas di segmen selanjutnya. Ini kami akan hadirkan informasi terupdate bagaimana dari kasus pembakaran gedung DPRD Makassar yang ternyata memakan korban 3 meninggal dunia sesaat lagi. Ya pemirsa, sesuai janji saya tadi, Maria Segaf, kami akan ajak Anda langsung menuju Makassar. Sudah ada rekan kami Samsul Marif yang akan mewawancarai keluarga dari korban pembakaran gedung DPRD di Makassar karena ada 3 orang yang meninggal dunia. Selamat pagi, Samsul Marif. Selamat pagi, Samsul. Baik, pagi Philip, Maria dan pemirsa. Benar sekali, saya saat ini berada di rumah duka kediaman salah satu korban pada peristiwa unjuk rasa yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Dan sangat disayangkan ternyata dalam peristiwa tersebut ada warga Makassar yang menjadi korban meninggal dunia yang tidak sempat diselamatkan karena adanya ratusan bahkan mungkin ribuan massa yang saat itu mengepung kantor DPRD Kota Makassar. Dan saat ini saya berada di rumah almarhum Muhammad Akbar Basri atau yang dipanggil akrab Abai. Almarhum di mata keluarga tentunya orang yang sangat penyayang, kemudian sangat baik di mata rekan-rekannya. Dan langsung saja saat ini saya sudah berada di rumah duka dan akan berbincang dengan keluarga dengan Pak Bahmid, Pak. Ya, Muhammad Basri. Sebelumnya kami mewakili TV One berbela-sungkawa atas kepergian almarhum. Kita doakan bersama agar almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Baik, Pak Basri, mungkin untuk pertama kami mau tahu seperti apa kronologis kejadian yang menimpa almarhum ini, Pak. Jadi Abai itu sempat mengirim pesan di grup keluarga. Dia minta didoakan, sudah tidak bisa apa-apa, terjebak. Dan pada saat saya mengetahui kabar itu, adik saya langsung menelpon saya. Saya langsung ke rumah, ibu sudah menangis-nangis. Dia minta tolong, pergi kau cari adikmu. Carikan ke adikmu, pergi kau di kantornya cari adikmu. Jadi saat itu juga saya langsung ke kantornya, ke kantor DPRD. Dan saya pada saat tiba di kantor DPRD, saya lihat suasananya sudah sangat mencekam sekali. Sangat mencekam sekali pada malam itu. Dan kami dapat info dari salah satu teman saya, katanya adikmu ada di Gersterlina. Jadi setelah saya dapat info, saya ke Gersterlina, ternyata Abai nggak ada di sana. Kami dapat info lagi, katanya di rumah sakit Primaya, kita ke Primaya lagi. Sampai kami ke 5 rumah sakit, ternyata adik saya juga nggak ada di sana. Dan di situ saya mulai panik. Saya sudah ini, ya Allah, kayaknya adik saya ini terjebak di dalam ruangannya. Dan pada saat itu saya kembali lagi ke kantor DPRD. Saya bertanya kepada tim damkar. Dan saya bertanya, Pak, izin bertanya, masih ada korban yang kita mau evakuasi? Iya, Pak, masih ada korban. Dia bertanya, Pak, kita cari siapa? Saya cari adik saya, Pak. Namanya siapa? Abai. Di situ saya langsung, ya Allah, adik saya terjebak di dalam. Pak, kami mendengar bahwa sebenarnya almarhum ini sudah berada di bawah ketika peristiwa kebakaran terjadi, bahkan sempat mengevakuasi beberapa anggota dan bahkan wali kota, Pak. Iya, jadi pada saat itu Abai ini sempat mengevakuasi Pak Wali Kota, bersama anggota-anggota dewan yang lain.
Ternyata setelah dicari sama Pak Wali Kota, ternyata Pak AB ini lagi naik kembali ke lantai 3 untuk mengevakuasi anggota-anggota dewan yang lain. Sehingga AB sendiri sudah tidak bisa ini lagi, sudah terkurung lagi dia di atas di lantai 3, sudah terjebak dia. Berarti sebenarnya AB ini sudah sempat turun ke bawah Pak ya, dan sudah aman, kondisi aman Pak ya? Sudah aman. Pertama kali itu dia mengevakuasi Pak Wali Kota. Kalau AB ini mau egois, setelah dia mengevakuasi Pak Wali Kota, ikut aja sama Pak Wali Kota. Tapi dia tidak begitu. Dia membiarkan teman-temannya semua juga di atas. Sehingga AB lagi naik ke atas ke lantai 3 untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain. Pak, kemudian kira-kira harapan kepada pemerintah mungkin terkait dengan kepergian almarhum AB ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi harapan saya semoga tidak ada lagi korban seperti AB lagi ini yang tidak bersalah. Baik, saya mau bertanya lagi nih satu pertanyaan kepada Ibu Rahmatia. Ibu, bagaimana Ibu sosok Abai di mata keluarga Bu? Itu Abai kasihan baik sekali, tidak pernah itu dia bilang begini sama saya, paling baik sekali itu anakku. Jadi itu hari saya bilang sama anak-anak, saya minta tolong sama kau, pergi kau carikan adekmu, jangan pulang kalau kau tidak dapat. Karena itu Abai baik sekali sama saya, tidak pernah kena kasih susah-susah apa, baik sekali. Baik Bu, kami sangat ikut berduka atas kepergian almarhum. Semoga kebaikan yang mengantar almarhum ini diterima di sisinya. Baik, amin, amin. Baik. Philip dan Maria, itu tadi wawancara kami dengan keluarga almarhum di Makassar Selatan. Kita kembalikan ke rekan-rekan dulu di Jakarta. Ya, terima kasih Samsul Baref, Lobak langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tentu kami tim TV One juga turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga dan juga beberapa korban lainnya yang di Makassar dan juga di beberapa wilayah lainnya. Tentu sekali lagi kita ingin menekankan dan juga mengajak pemirsa begitu ya untuk kemudian bisa menahan diri dan juga mengedepankan ketertiban. Boleh beraspirasi tapi sekali lagi tindakan anarkis apapun alasannya tidak dibenarkan. Tetap jaga perdamaian, tentunya apapun tindakan anarkis yang menjadi korban adalah rakyat-rakyat juga. Maria Segaf. Dan akhir kata saya Philip Pusionaso. Dan saya Maria Segaf. Ya, oke, siap. Kita pamit dulu ya pemirsa ya. Sampai jumpa.